lantai DAP hanya mempunyai beban berat sebesar 5.000 kilonewton. Nah, setelah itu kita membuat suatu rangkuman. Ini akan lebih menyenangkan kalau kita hitung dalam Excel ya. Lantai 1 mempunyai tinggi 4,5, lantai 2 mempunyai tinggi 4,5 ditambah 3,7. Dapatnya 8,5. Lantai 3 jadi dihitung dari base ya, dihitung dari base. Lantai 3 adalah sebesar berapa? Adalah sebesar lantai 2 ditambah 3,7. Sehingga kita mempunyai tinggi total di lantai 10 adalah 37,8. 37,8. Kemudian ini beratnya yang kita hitung berdasarkan data sebelumnya. Lantai 1 adalah sebesar 7.000 kilonewton ini. Lantai 2 sampai lantai 9 mempunyai berat yang sama, 6 kilonewton. DAP mempunyai berat ada sebesar 5 kilonewton. Kemudian ini bisa kita kalikan, adalah berat lantai dikalikan tinggi lantai dasarnya. Jadi perkalian antara baris ini, kemudian baris ini. Maaf, di kolom ini dan kolom ini. Maka kita dapat totalnya seperti ini. Ini bisa kita jumlahkan, jumlah totalnya. Ini juga bisa kita jumlahkan jumlah totalnya. Selanjutnya, dari data sebelumnya, kita mempunyai nilai SDS ada sebesar 0,57, kemudian SD1 mempunyai nilai 0,41. Nah, kita akan menghitung namanya waktu getar alami struktur. Waktu getar alami struktur itu bisa dihitung dengan waktu getar fundamental pendekatan, dan juga satunya adalah kalau kita menggunakan suatu software. Jadi suatu software itu nanti akan bisa didapatkan berapa sih waktu getar struktur yang terjadi pada elemen struktur yang kita rencanakan. Nah. Dia sikat gigi dulu deh. Oke, ini adalah pada sisi arah utara selatan. Kalau arah utara selatan, seperti yang sudah kita bahas, dia menggunakan sistem rangka dinding geser atau sistem ganda struktural atau dinding struktural. Sehingga pada sistem ini, kalau kita perhatikan ya, dia sistem struktural itu termasuk pada semua sistem struktur lainnya. Ya, dinding geser ini termasuk dalam tipe struktur semua sistem struktur lainnya, di mana dia mempunyai apa? Dia mempunyai nilai CT ada sebesar 0,0488A, X-nya adalah 0,75. X 0,75. 0,75 itu adalah 3/4. Nah, kita dapatkan bahwa waktu getar fundamental pendekatannya adalah sebesar ini 0,0488 dikalikan H. H adalah tinggi struktur dikalikan pangkat X ini. Pangkat X-nya adalah 0,75. Maka kita dapatkan waktu getar kita adalah sebesar 0,74 detik. Ya, 0,74 detik. Kemudian waktu ini tidak boleh lebih besar daripada apa? Daripada hasil kali TA. Kali TA-nya adalah hasil daripada analisa struktur atau yang kita menggunakan software ya. Ya. Dikalikan suatu nilainya. Nah, kemudian nilai ini juga tidak boleh lebih besar daripada nilai yang sudah ditentukan. Nah, tapi karena struktur kita ini hanya kita mengandalkan apa namanya waktu getar struktur alami struktur secara pendekatan, maka ini tidak kita bahas lebih lanjut dengan perbandingan struktur secara hasil analisa struktur. Jadi cukuplah misalnya kita menggunakan bahwa waktu getar kita ada sebesar 0,74 per detik. Nah, ini adalah apa? Periode fundamental pendekatan yang sudah kita bahas. Kemudian ini adalah nilai CU-nya. Jadi apa namanya? SD1 kita kalau kita perhatikan ada sebesar 0,41. 0,1 ini lebih besar pada ini, maka CU kita ada 1,4. Maka 1,4 dikalikan waktu getar alami struktur secara analisa struktur, bahwa ini tidak boleh, hasil ini tidak boleh lebih besar pada hasil yang kita dapatkan. Itu maksudnya. Kemudian pada arah barat dan timur, karena dia merupakan struktur beton bertulang memikul momen, ya, rangka beton pemikul momen, maka CT-nya ada sebesar 0,0466. Ya, 0,466. Anda perhatikan, ini adalah apa namanya 0,466. Dikalikan tingginya, dikalikan nilai X-nya.
dikalikan nilai X-nya. X-nya berapa? X-nya 0,9. 0,9. 0,9 itu adalah sama dengan 9/10. Maka kita dapatkan waktu getar pendekatannya adalah sebesar 1,22. Nah, kemudian kita akan menghitung namanya koefisien respons seismik. Koefisien respons seismik itu dihitung dalam dua persamaan. Pertama adalah apabila nilai T lebih kecil pada TS atau nilai T lebih besar pada TS. Kita dapatkan TS kita sebelumnya. Di TS itu bisa Anda dapatkan daripada hitungan ini, ada sebesar SD1 dibagi SDS, dapat 0,72, atau kita dapatkan daripada program di Puskim yang sudah kita bahas. Ya. Jadi kita dapatkan 0,72. Nah, dari sini kita dapatkan apa? Dari sini kita dapatkan bahwa ternyata T kita adalah 0,74, satunya adalah 1,2. Lebih besar semuanya daripada TS. Maka persamaan kita gunakan adalah persamaan ini. Tuh, T lebih besar pada TS. Maka CS adalah sebesar SD1 adalah sebesar 0,41 G, dibagi waktu getar kita, T, ada 2, ada 0,74, dan ada yang nilainya 1,22. Dibagi R itu adalah faktor modifikasinya, tergantung pada tinjauan struktur yang kita tinjau. Ada yang bernilai 7, ada yang bernilai 8. Yang bernilai 7 adalah untuk yang menerapkan dinding geser, menerapkan ya dinding geser. Sedangkan yang bernilai 8 itu yang menerapkan untuk struktur rangka pemikul momen. I adalah faktor keutamaan. Kita dapatkan faktor keutamaan kita semuanya nilainya 1. Nah, sehingga yang kita gunakan persamaannya adalah persamaan ini. Sehingga untuk arah utara selatan yang kita gunakan untuk dinding geser, maka C adalah sebesar SDS-nya, SD1 ya, 0,41, dibagi waktu getar kita 0,74, ini 0,74 utara selatan, dibagi nilai 7, nilai R-nya 7 adalah untuk dinding struktural atau dinding geser, dikalikan 1, ini faktor utamanya 1, maka didapatnya adalah 0,079. Kemudian pada arah barat dan timur, kiri dan kanan, karena dia sistemnya adalah struktur rangka pemikul momen, ya, maka faktor modifikasi responnya 8, waktu getar kita adalah 1,2, dapatkan CS-nya 0,42. Dari sini bisa kita mengambil suatu kesimpulan sementara dulu bahwa semakin strukturnya semakin kaku, maka waktu getarnya semakin besar. Ini adalah ini adalah utara selatan. Utara selatan adalah dinding geser. Dinding geser ini cukup kaku ya. Cukup kaku dibanding kalau kita bandingkan dengan sistem struktur rangka pemikul momen. Karena dia kaku, maka waktu getarnya kecil. Nih, waktu getarnya kecil. Jadi waktu getarnya kecil, dia cepat kembali kepada posisi semula, itu maksudnya. Tapi pada struktur rangka pemikul momen, kita dapatkan waktu getar lebih lama. Ini menunjukkan bahwa ini tidak kaku dibandingkan yang sebelumnya. Jadi walaupun gridnya ini lebih banyak, tapi kalau kita bandingkan kekakuan sistem, maka sistem rangka pemikul momen ini kalah dibandingkan dengan dinding struktural. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bahwa untuk utara selatan ya, kita dapatkan nilai C-nya lebih besar pada arah barat ke timur. Ini 0,0, hampirlah 0,08, ini 0,4. Jadi dari sini kita buat kesimpulan seperti yang pertemuan sebelumnya. Beban gempa yang ditimbulkan pada struktur dinding struktural itu dia lebih besar dibandingkan struktur rangka pemikul momen. Ini Anda perhatikan. Ini hampir setengahnya daripada ini. Sehingga untuk struktur yang efektif dalam memikul beban gempa, maka sistem rangka pemikul momen itu jauh lebih baik pada yang dinding struktural, karena dinding struktural itu akan memberikan efek beban gempa yang lebih besar ya dibandingkan pada sistem rangka pemikul momen. Dari sini kelihatan. Ya.
Kemudian CS-nya itu, nilai C itu tidak boleh kurang daripada persamaan ini. CS minimum adalah sebesar 0,044 SDS kalikan faktor keutamaan. Lebih besar pada 0,1 G. Lebih besar pada 1% G. Atau CS minimum adalah sebesar 0,025 lebih besar pada 0,01. Jadi dari sini kita memenuhi semuanya. Baik pada arah utara selatan maupun arah barat dan timur. Nah, kemudian kita akan hitung beban statistik kepalannya seperti apa. Bahwa nilai base share-nya, gaya geser spesifiknya adalah sebesar CS kali W. CS kali W. W-nya itu secara prinsip sama semuanya. Jadi kalau kita perhatikan, W pada arah utara selatan maupun barat timur sama semuanya. Dia mempunyai relatif beban berat yang sama. Tetapi seperti yang sudah saya katakan, nilai CS untuk dinding geser lebih besar pada nilai CS untuk rangka pemikul momen. Sehingga kalau kita perhatikan, ya, untuk yang struktur dinding geser, dia besarnya lebih hampir 2 kali daripada yang struktur rangka pemikul momen seperti ini. Anda bisa perhatikan, ya. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian gaya lateral ekivalen, ya, gaya lateral ekivalen itu bisa kita hitung dengan persamaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Bahwa FI adalah gaya lantai di tingkat I, ada sebesar nilai berat dia, dikalikan W, tinggi dia, dipangkatkan dengan suatu nilai K. Nilai K adalah bentuknya seperti ini. Dibagi sigma WI dikalikan ZI pangkat K. Dikalikan base share-nya. Base share-nya ada dua jenis, ada dua. Pertama yang base share-nya utara selatan dan base share-nya arah barat dan timur. Masing-masing mempunyai base share yang berbeda. Nah, faktor K, kalau kita lihat dari persamaan ini, K adalah sebesar berapa? K adalah sebesar 0,5 T ditambah 0,75. Ya. Jadi K sebesar 0,5 T ditambah 0,75. Nah, ini berlaku untuk arah utara selatan maupun arah barat dan timur. K kita lihat untuk arah utara selatan 0,5 kalikan T. T-nya 0,74 tadi tambah 0,75. Nih. T waktu getarnya. Kemudian ini adalah apa namanya untuk K yang arah barat dan timur. Barat dan timur itu adalah yang menggunakan struktur rangka pemikul momen. Kita dapatkan bahwa nilai T-nya adalah sebesar 1,22. Maka didapatkan adalah K 1,36. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilainya. Ini saya tampilkan saja di rangkumannya seperti ini. Jadi nilai apa namanya? Nilai 854 ini di lantai 10 pada arah utara selatan 854 adalah yang ini. 854. Nah, kita perhatikan, kita bikin dalam suatu Excel, tabel Excel. Ini adalah lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai lantai 10, ini ketinggiannya. Ini adalah 4,5, ini adalah 4,5 tambah 3,7, tambah 3,7, 3,7, sampailah dapat tingginya adalah 3,8. K untuk mana arah utara selatan, kita dapatkan 1,12. Nah, ini dipangkatkan dengan 1,12 semuanya. Maka dapat nilainya. Ini adalah berat masing-masing lantai yang sudah kita dapatkan. Ini adalah momen perkalian daripada apa? Perkalian daripada ZX dikalikan WX. Ini dapatkan nilainya. Kemudian ini adalah perkalian ZX-nya yang dipangkatkan dengan nilai K 1,22 dikalikan WX-nya ini. Maka dapat sini semuanya. Kemudian gaya lateralnya bagaimana gaya lateralnya? Gaya lateralnya seperti Anda perhatikan dalam persamaan ini. Adalah sebesar WI kalikan ZI yang ditinjau. WI kalikan ZI yang ditinjau. Ini adalah 328. Ini sebentar ya. Ini adalah apa namanya WI
Ini betul ya. 5620. Ini 5620. Ini. Kemudian ini adalah 58,5. Ini. Kemudian ini adalah Bézier-nya 4941. Kemudian ini adalah sigma totalnya dalam seluruh lantai. Sigma totalnya kita dapatkan 1900. Maka dapatnya gaya lateral pada lantai 10 ya. Gaya lateral pada lantai 10 semuanya adalah sebesar 854. Ini belum dibagi dengan masing-masing grid. Sedangkan untuk lantai 10 sama prinsipnya, maka kita dapatkan nilainya adalah 499,6. Ini adalah rangkuman gaya lateral pada masing-masing lantai. Kalau kita perhatikan jumlah totalnya sama dengan Bézier-nya. Bézier-nya adalah 4941. Di lantai 10 gaya gesernya adalah sebesar 854. Lantai 9 membesar, sampailah dia airnya di lantai 1 cukup paling besar. Ini seperti lantai beban totalnya. Ini adalah yang arah utara selatan. Kemudian pada arah barat dan timur sama prinsipnya. Ya, sama prinsipnya. Kemudian kita dapatkan gaya geser masing-masing lantai. Ini Anda lihat, perhatikan Bézier-nya adalah tadi adalah sebesar 26220. Ini Bézier-nya. 2620. 2620. Selanjutnya kita akan menghitung Kita akan menghitung distribusi gaya gempa lateral pada struktur ganda. Ya, kita lihat distribusinya ya seperti apa. Gaya gempa lateral ekuivalen ya, yang bekerja pada pusat massa pada masing-masing lantai dari hasil hitungan yang kita lakukan sebelumnya. Ini dapat diaplikasikan dengan cara apa? Dengan cara mendistribusikan pada masing-masing portal, karena kita belum mendistribusikannya pada masing-masing portal. Maka ini perlu didistribusikan pada masing-masing portal yang terkait dengan lantai yang kita rencanakan. Penelusuran ini dilakukan sebanding dengan apa? Sebanding dengan kekakuan vertikal masing-masing portal. Nah, kita akan cek dulu fleksibilitas diafragma dan distribusi lateral. Kemudian mengacu pada SNI gempa, diafragma plat beton ya. Ini diafragma plat beton. Ini kita asumsikan sebagai plat itu adalah plat yang kaku, di mana plat itu tidak mengalami deformasi. Ini plat yang kaku. Kemudian plat yang kaku juga bisa pada struktur yang diberikan metal deck dengan adanya tulangan pada bagian tulangan tariknya atau tulangan tekannya ya, tulangan tekanan terutama. Kemudian ada cor case in situ beton. Kemudian syaratnya yang mesti dipenuhi adalah apa? Bahwa syaratnya yang dipenuhi adalah bentangan span to depth rasionya tidak boleh lebih besar daripada 3. Ini dengan pertimbangan tanpa adanya ketidakberaturan horizontal. Maka struktur ini disebut sebagai diafragma yang kaku. Kita lihat bahwa bentangannya ini untuk diafragma ini lebarnya adalah struktur kita 8, panjang ke sana adalah 6. Ya, ini 8, 6. Maka perbandingannya bahwa perbandingan depth span to depth rasionya adalah sebesar 8/6. Dapatnya 1,3, lebih kecil pada 3. Maka kita berasumsinya yang sebelumnya diafragmanya kaku, ini terpenuhi. Nah, ini adalah ilustrasi pada strukturnya. Ilustrasi strukturnya bisa Anda perhatikan. Ini adalah grid 1, grid 2, grid 3. Ini grid A, B, C, dan D. Ini adalah arah beban utara selatan, sana adalah timur dan barat. Kemudian displacement yang terjadi itu pada saat misalnya ini kita berikan gaya ke sana, kalau saat yang ini mengalami displacement sebesar delta, semuanya ini mengalami sama displacement sebesar delta.
ya sama mengalami displacement sebesar delta. Nah, kita akan hitung distribusi masing-masing grid itu dengan mempertimbangkan kekakuan. Nah, karena tinggi kolom pada setiap lantai seragam, terutama mulai lantai 2 sampai lantai 9 itu, kemudian dia mempunyai modulus elastisitas yang sama. Syarat modulus elastisitas yang sama adalah dia mempunyai beton yang sama. Di lantai 1 sampai lantai seterusnya mempunyai beton yang sama. Maka yang menentukan variabel kekakuan strukturnya ini adalah inersia penampang. Inersia penampang. Misalnya pada kolom 1A, kita dapatkan kolomnya adalah kolom eksterior, ya, dengan ukuran 60-60, maka inersianya adalah sebesar 1/12 BA pangkat 3. 1/12, 60 kali 60, maka dapatnya nilai seperti ini. Kemudian dia ada berapa kolom? Ada identik, ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka kekakuan totalnya berapa? Kekakuan totalnya pada portal 1, ini portal 1, adalah sebesar 4 kalikan kekakuan yang ada. 4 dikali kekakuan ada, maka dapat nilai sini. Ya. Kita untuk penyederhanaan, kita bikin dalam bentuk tabel Excel, ya. Ini adalah grid 1. Di sini ada grid 2, ya, grid 2, grid 3 sampai grid 6. Grid 1 itu terdiri atas kolom semuanya. Kita maka mempunyai sigma inersia seperti ini. Kemudian di grid 2 ada seruan. Ini seruan. Di kekakuannya itu adalah kekakuan kolom, kekakuan seruan, kolom. Jadi ada 4 kolom tambah 1 seruan. Ada 2 kolom, ini 2 di sisi depan, 2 sisi belakang, ada seruannya. Kita dapatkan inersianya cukup besar. Ini totalnya adalah 3,69. Inersia ini kita jumlahkan total. Kemudian nilai inersia ini kita bagi dengan inersia total kalikan 100%. Kita dapatkan proporsinya adalah sebesar 0,56. Yang seruan sebesar hampir 50%. Yang ini hanya 1%, 50%, ini hanya setengahnya. Total 1%. Dari sini kita bisa membuat suatu kesimpulan sementara bahwa hampir pada suatu struktur yang ada serualnya atau dinding gesernya, hampir semuanya itu dipikul oleh serual. Itu semua dipikul oleh serual. Tapi tidak pada suatu struktur yang hanya mengandalkan struktur rangka pemikiran momen. Misalnya kalau kita perhatikan mulai dari grid A sampai grid D. Ya, grid A sampai grid D. Kita perhatikan bahwa dia mempunyai kekakuan yang proporsionalnya sama, kurang lebih sama. Jadi kalau kita perhatikan grid B dan grid C itu karena dia berada di bagian tengah, dia cukup besar memikul gaya lateralnya. Sedangkan bagian pinggirnya hanya setengah. Jadi proporsinya hampir kurang lebih sama. Tapi tidak dalam dalam struktur pada struktur yang sifatnya ada dinding gesernya. Dinding geser itu mengambil porsi yang cukup besar. Dan kita lihat bagaimana proporsi masing-masing beban yang terjadi. Kalau kita perhatikan, ya, di dalam ini adalah di lantai 10 ditinjau pada bagian barat dan timur. Ini ada grid A, B, C, D. Di lantai 10 kita mempunyai apa? Lantai 10 itu kita mempunyai gaya gesernya adalah sebesar di barat timur, ya, 499. Ini adalah total yang terjadi pada lantai 10. Maka untuk masing-masing grid adalah kita bagi sesuai dengan kekakuannya. Ini Anda perhatikan. Nah, di grid A dia mempunyai proporsinya adalah 15%. Ini 34, ini 15. Ini 15, 34, 15. Nah, dikalikan 499. 499 itu adalah beban yang terjadi di lantai 10. Sehingga di grid A itu dia memikul gaya gempanya ada sebesar 79. Grid B dan grid C sama 170.
kemudian grade A dan grade D sama 79. Jadi masing-masing dia memikul beban sesuai dengan kekakuannya. Sampai sini bisa dipahami ya? Ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Sebelum kita lanjutkan ke torsi yang tidak terduga. Silakan, ada yang ingin bertanya? Jadi untuk Pak, Ya. untuk tugas ini kita ngerjakan sampai 10.13 tadi. Iya, Pak ya. yang untuk Sampai nanti gaya lateral ini Pak. ya, sampai nanti ya, sampai kita penghabisan ini, sampai sampai sini nanti. Oke, sampai sini. Tugasnya sampai sini nanti. Baik Pak. Oke, nanti saya lanjutkan dulu. Oke. Untuk tugas itu nanti akan lebih baik Anda bikin dalam Excel ya. Nanti Excel itu lebih gampang Anda menghitungnya ya. Oke. Kemudian kita cek accidental torsi. Accidental torsi itu manfaatnya nanti adalah pada saat kita akan menghitung akibat ketidakperaturan struktur ya. Jadi ada tambahan accidental torsi. Ya, accidental torsi terutama untuk struktur yang tidak memenuhi daripada syarat ketidakperaturan vertikal maupun ketidakperaturan horizontal. Mudah-mudahan pekan depan kita bahas ke sana ya, tidak beraturan. Ketentuan lain yang mesti dipenuhi pada struktur dengan diafragma kaku adalah mesti memperhitungkan pengaruh torsi tak terduga. Torsi tak terduga itu mesti didesain dengan menambahkan accidental torsi akibat perbedaan pusat massa sebesar 5% daripada posisi yang seharusnya. Nah, untuk memenuhi ketentuan ini, biasanya gaya lateral ditambahkan dengan eksentrikitas 5% dari panjang bidang struktur yang tegak lurus kerja gaya. Kita perhatikan bahwa kalau kita perhatikan yang torsi yang berpengaruh itu adalah pada arah sini, arah yang panjang, bukan arah pendek. Bukan arah pendek. Kalau arah pendek itu torsinya kecil pengaruhnya, tapi pada arah panjang ini, ya, panjang di sana, arah timur dan barat ini lebih besar pengaruhnya, ya, lebih besar pengaruhnya. Kemudian accidental torsi ini tidak digabung arah utara selatan tambah arah timur barat, tidak, cukup satu bagian saja. Ya, dia cukup satu bagian saja. Jadi kalau kita pertimbangan pada arah mana, pada arah utara selatan, ya cukup pada arah utara selatan saja. Tidak perlu pada arah misalnya barat dan timur. Nah, pada sistem ini karena bentangan barat dan timur lebih panjang pada utara selatan, maka accidental torsi ini kita pertimbangkan pada arah bagian barat dan timur, pada arah utara selatannya. Nah, ini adalah beban yang kita dapatkan tadi sebelumnya, 4,83, 413, 413, 8 sekian, 8 sekian, 4,13, ini 41. Dapatkan nilai ini adalah pada lantai 10. Lantai 10 utara selatan kita punya beban adalah 854. Ini 854, ini 854. Nah, 854 ini dibagi lagi terhadap kekakuan masing-masing lantai. Ini dikalikan 0,56 dikalikan 48, 0,9, 0,948, 0,56. Maka dapatlah nilainya, Anda perhatikan dapatlah nilainya ada sebesar 4,84, 413, 8,13, 8,13, 413, 843. Nah, kemudian untuk menghitung accidental torsi itu kita dapatkan berapa adalah sebesar gaya base, gaya di lantai 10 semuanya ada sebesar 854 nih, 854 dikalikan eksentrisitasnya. Eksentrisitasnya adalah sebesar 5% dikalikan panjang total ini. Itu 2, 3, 4, 5 dikalikan 40, maka dapat 2. Maka bebannya, momennya itu adalah sebesar berapa? Momennya adalah sebesar 1,700 kilonewton meter. Dia berada di mana? Dia berada di titik berat ini geser 2 meter sini. Geser 2 meter. Maka beban yang gaya ini ya, momen di sini adalah sebesar apa? Momen di sini adalah sebesar ini. Nah, supaya hitungannya lebih sederhana, ini bisa kita konversi. Kita konversi dengan cara apa?
kita mengkonversi beban ini kita pindah ke grade 4. Di grade 4 sini. Dari titik berat ini menuju titik sini adalah sebesar 8/2. Maka nilai beban tambahannya adalah sebesar berapa? Ada nilai sebesar 1708 dibagi 4. Maka dapatnya adalah 427. Ini 427. Sehingga di grade 4 ini, yang sebelumnya beban kita hanya kita berikan beban statis equivalentnya adalah sebesar 8,33, tetapi karena adanya accidental torsi, maka beban totalnya berapa? Beban totalnya adalah sebesar 427,04 tambah 8,33, itulah bebannya. Jadi bebannya adalah tambahan beban ini tambah beban ini. Sehingga gaya yang sebelumnya ini hanya 8,3, karena ada accidental torsi, ada tambahan beban sebesar 427. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Kemudian kita bisa menghitung persyaratan spesifik sistem ganda. Jadi pada sistem ganda itu disyaratkan bahwa sistem perangkap pemikul momen ya itu harus mampu memikul paling sedikitnya setidak-tidaknya 25% daripada gaya gempa desain. Gaya gempa total itu harus dipikul oleh bersama-sama oleh sistem struktur. Jadi harus dipikul oleh sistem perangkap pemikul momen dan shear wall. Distribusi ini juga harus proporsional terhadap kekakuan daripada masing-masing struktur, terutama kekakuan yang disumbangkan oleh kolom. Nah, kita akan hitung ulang, terutama untuk grade utara selatan dengan mengabaikan adanya shear wall. Nah, jadi sama hitungan sebelumnya, jadi kita hanya membuang berat shear wall-nya. Misalnya di lantai 1, kita buang berat shear wall-nya, dia menjadi 6634 ya. Kemudian lantai tipikalnya mulai lantai 2 dan 9, dia sebelumnya adalah 6000 dikurang 234 dapatnya 5000 sekian. Kemudian lantai 10 dapatnya 5526. Nah, ini adalah berat masing-masing lantai tanpa adanya shear wall. Kemudian kita hitung lagi seperti hitungan sebelumnya. Ini tinggi masing-masing lantai, ini berat lantai. Kemudian waktu getarnya sebelumnya kita menggunakan waktu getar berdasarkan asumsi adanya dinding struktural. Sedangkan ini adalah sebagai struktur rangka pemikul momen. Kalau sebelumnya kan ada 0,0466, ini adalah menjadi 0,0488. Kali tinggi totalnya, kalikan faktor X-nya 3/4, sebelumnya adalah 9/10, 0,9, maka dapatnya 0,74 detik. Kemudian ini lebih besar pada 0,72, maka waktu CS-nya 0,079. Maka kita dapatlah Bézier-nya, yang kalau sebelumnya dia sebesar 49, ini mengalami pengurangan, karena berat lantainya mengalami pengurangan menjadi 4.700. Nah, kita hitung juga sama dengan statis ekivalen ya, sama. Kita dapatkan beban di lantai 10 dapatnya 836 ya. Kemudian kita cek tanpa kehadiran shear wall. Nah, kehadiran shear wall itu yang sebelumnya itu misalnya di sini kita perhatikan. Ini adalah arah utara selatan tambah shear wall ya, hitungan sama seperti hitungan sebelumnya. Kemudian ini adalah kekakuan vertikal dan proporsi gaya lateral berdasarkan kondisi kondisi existing tambah shear wall. Nah, kita lihat bahwa proporsinya ini kurang lebih seragam. Ya, proporsinya kurang lebih seragam. Baik di dalam kondisi utara selatan maupun yang arah barat dan timur. Arah barat dan timur ini kurang lebih sama dengan sebelumnya. Ya, di bagian tengah cukup besar, 30%, di bagian pinggirnya setengahnya. Nah, kalau ini sama, kurang lebih sama, seragam. Jadi kalau kita perhatikan, ya, ketidakhadiran shear wall itu, ya, akan mengurangi kekakuan vertikal, terutama pada portal 2 dan portal 5 secara signifikan. Karena dia sebelumnya memikul hampir 50%-nya. Sekarang dia menjadi hanya 20%-nya. Menjadi 20%-nya. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa proporsi yang kita buat dalam memikul beban gempa itu memenuhi. Kalau kita perhatikan dia proporsinya ini bisa sampai
lebih daripada 25%-nya. Kalau ini proporsinya seragam. Oke, ya, sampai sini ada yang mau tanyakan sebelum kita lanjutkan. Kemudian ini adalah perubahannya sama. Dapat nilai 41,8 adalah sebesar berapa? Adalah sebesar 836,2 dikalikan 2 dibagi 4, maka dapatnya 418. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Sebelum saya lanjutkan satu lagi ini, yang sebenarnya sama aja ya. Yang ini beban gempa pada struktur rangka pemikul momen menengah ini sama aja. Ini sama ya. Dan yang bedanya adalah yang beda adalah nilai SDS-nya. SDS-nya. Jadi kalau kita perhatikan PPT-nya tadi. Oke. Kita tadi keluar ya. Terkeluar deh. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ini secara prinsip sama ya, sama. Tapi ini kembali dia menjadi struktur rangka pemukul momen menengah. Ini prinsipnya sama. Ini sama ya. Ini juga sama. Nah, ini adalah gedung umum. Di sini disebutkan gedung umum. Nah, faktor ketaman gedungnya 1. Kemudian faktor R-nya adalah sebesar 5. Nih. Kemudian langkah-langkahnya sama ya. Sama semuanya. Ini apa namanya? SD ya. Ini kondisi tanahnya SE. Ini lebih besar pada 15 ya. Maka dia tidak SE tapi masuk dalam SD, tanah sedang. Ini adalah nilai parameter tanah di lokasi yang ditentukan. Kita dapatkan SDS-nya 0,41, SD1 0,19. Nah, ini dicek terhadap nilai KDS yang ditentukan. Di sini kalau kita masukkan dalam nilai KDS kita, maka dia termasuk dalam kategori C. Maka ini adalah struktur rangka pemikul momen menengah. Sesuai dengan persyaratan ditentukan. Jadi kalau Anda perhatikan ini 0,41, 0,19 ya. Kita flashback ke sebelumnya. Nah, ini 0,41 dan 0,41 dan 0, sekian. Nah, di sini diplotkan nilainya untuk SDS dan nilai SD1. Jadi tadi kita sebentar ya. Kita dapatkan bahwa nilai SDS-nya adalah 0,41 ya. Ini SDS-nya 0,41. Jadi misalnya saya tuliskan sini. SDS 0,41. Kemudian SD1 tadi nilainya adalah 0,19 ya. Ini 0,19. G. SDS itu 0,41. Jadi dia berada 0,35 dan 0,33 sampai 0,5. Kan dia C. Ini adalah untuk yang periode pendek. Sedangkan untuk periode yang 1 detik 0,19 ini dia juga berada di sini 0,11 0,2. Nah, maka dia masuk dalam kategori KDS C. Jadi KDS C adalah struktur rangka pemukul momen menengah. Ini di sini. Anda perhatikan. Jadi ini adalah datanya.
0,41 dan 0,19. Ini ya. Kemudian yang lain sama. Ini langkah-langkahnya sama juga. Kemudian waktu kita alami strukturnya disesuaikan dengan struktur angka pemukiman menengah. Ini tidak ada pengaruhnya, sama. Kemudian ini sama, koefisien seismiknya. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah nilai R-nya. Ini nilai R untuk apa? Untuk struktur angka pemukiman momen menengah. Tapi ini untuk apa? Untuk beton. Cek sama. Kemudian Bessiernya kita perhatikan sama, adalah sebesar C kali B. Kemudian langkah-langkah selanjutnya ini sama persis dengan yang sudah kita bahas semuanya. Sama semuanya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi itu adalah langkah-langkah pada saat kita akan menghitung apa? Menghitung struktur dengan metode statistik ekivalen. Tetapi menghitung itu pun walaupun statistik ekivalen itu dianggap sebagai menghitung beban gempa dengan cara yang paling sederhana ya, tapi pada saat kita aplikasikan di statikanya tanpa bantuan software itu menjadi cukup yang sulit ya, menjadi proses hitungannya cukup sulit. Jadi memang mau tidak mau bahwa perhitungan ini mesti dilakukan dengan bantuan software. Menurut saya yang paling sederhana, yang paling gampang itu adalah kalau kita menggunakan metode spektrum respon. Ini akan lebih hasilnya akan cukup baik ya. Tetapi juga sangat tergantung pada pemodelan struktur dan asumsi-asumsi berat seismik yang kita tentukan. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah masalah spektrum respon yang kita tampilkan pada suatu softwarenya itu. Jadi inputnya itu mesti cukup baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti saya share bahannya ya. Nanti bisa Anda gunakan sebagai bahannya. Saya sebenarnya masih punya 2 bahan ya. Tapi mengingat waktu mungkin kita akan lanjutkan nanti. Kemudian mudah-mudahan saya ada waktu nanti saya kuliah tambahan. Kita akan bahas yang namanya apa? Yang namanya ketidakberaturan struktur ya. Jadi ketidakberaturan struktur dan redundansi ini suatu hal yang cukup penting untuk Anda pahami, terutama bagi mahasiswa yang nanti yang mengambil skripsi masalah struktur ya. Mungkin ini sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Untuk nanti itu Excel-nya dikumpulkan juga Bapak? Nggak usah Excel lah, mungkin boleh sih Excel, boleh 2 Excel-nya saja ataupun print out-nya nggak apa-apa. Ya. Baik Pak, penting di-plot aja ya Pak. Ya, di PDF-nya aja nggak apa. Kalau mau di Excel pun nggak ada masalah. Siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih ya. Oke, selamat malam. Malam Pak. Terima kasih Pak.